Wisnu. Yariasno, Tiara, Rista, Alama, Nurul Halim, Lomba, Mervin, Yolin, Wahyu, di tasnya di lomba. Wahyu Indri, Widi, lomba juga. Wiki, hadir ya. Ini lomba juga. Wisnu Kawirian, Wisnu Kusuma, Wisnu Sahid, udah pulang ya? Semarang ya tadi ya. Wisnu Sahid, terus yang baru. Biansa, Yogi, hadir semua ya. Oh ada yang belum? Itu Wisnu Haji ya. Oke, ada lagi yang belum? Sudah semuanya ya. Alhamdulillah sebagian besar kalian hadir. Terima kasih sebagai bukti bahwa kalian merupakan peserta didik atau murid yang disiplin ya. Karena kalian sebentar lagi mau uji. Kapan ujiannya? Januari. Nah, sekarang ibaratnya ya ada detik-detik terakhir ya, atau minggu-minggu terakhir atau bulan-bulan terakhir saya belajar di SMKN Kedung Bongat. Jadi jangan sampai ya bilang petong kehadirannya. Tahu bilang petong? Tahu ya, kayak zebra tuh putih hitam, masuk enggak gitu ya. Jadi jangan sampai kalian mengecewakan orang tua kalian. Ya belajar yang benar di sekolah. Jangan sampai kalian lulusan doang, lulus tanpa kualitas. Kalian semua lulus pengen dengan kualitas bukan? Ya. Jangan sampai lulus cuma lulus doang ya, harus dengan kualitas yang nanti kalian bawa ke dunia kerja atau dunia industri, atau mungkin kalian jadi wirausahawan, atau mungkin kalian melanjutkan gitu. Jadi jangan sampai kalian menyesal gitu makin hari. Jadi kalian sebagai murid senior ya, murid senior jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik terhadap kalian. Ya Pak. Ya. Hari ini sudah siap belajar? Ya. Sudah sarapan? Ya. Belum? Ada yang hatinya lagi sedih? Semoga cepat happy kembali ya. Kalau belajar, ingat hatinya ada di kelas. Jangan sampai lagi belajar hatinya di luar kelas ya. Jangan memikirkan dia terus ya. Yang belum tentu jadi jodoh kalian. Itu kan, jangan sampai kalian terlena dengan hal yang tidak penting ya. Yang terpenting adalah sekarang kalian belajar, udah 12, wayai ya. Wayai kalian fokus untuk masa depan belajar kalian. Oke. Kalau siap belajar, tentunya sebelumnya kita pernah belajar materi-materi yang sudah kalian kuasai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Kelas 12 sekarang sudah siap, sudah ready untuk menambah materi yang telah kalian pelajari. Mungkin sebelumnya kalian pernah melihat kendaraan atau motor kalian ya, ada lampu-lampu ya. Ada lampu-lampu, ada klakson ya, kemudian kelistrikan, ada sen ya. Mungkin kalian sudah tahu gitu ya, lampu-lampu pada kendaraan yang setiap hari kalian pakai ya. Yang tadi kan disebutkan Mas Satria ada lampu sen ya, ada lampu apa lagi? Belakang. Dan kalau di mobil ada apa lagi tambahannya biasanya? Lampu kota. Terus apa lagi? Lampu apa lagi? Lampu kabin. Apa lagi? Audio gitu ya. Jadi itu lampu-lampu atau komponen kelistrikan yang ada di kendaraan yang kalian sudah familiar gitu ya, sudah pernah melihatnya, bahkan sudah pernah mengoperasikannya gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kita diskusi ya, kalian bisa menjelaskan sistem kelistrikan yang ada di mobil ya, yang tadi kalian sebutkan, termasuk kelistrikan tambahannya atau disebut kelistrikan AC
aksesoris ya. Jadi hari ini kita belajar itu. Yang kedua, nanti kalian bisa melakukan perbaikan kelistrikan. Misalkan ada lampu yang putus, ada kabel yang nggak nyambung, ya lampunya redup dan lain-lain. Kalian harus tahu cara perbaikannya ya. Yang ketiga, nanti hari ini kita belajar terkait kelistrikan tambahan juga ya. Kelistrikan tambahan seperti wiper, washer ya, termasuk klakson gitu. Dan nanti kalian belajar berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah pada kendaraan yang memiliki masalah tersebut ya. Termasuk nanti kalian belajar tentang gimana cara merakitan sistem kelistrikan, kemudian menggambarnya, kemudian kalian mengetahui troubleshootingnya ya. Kalau ada masalah, kalian tahu penyebabnya apa, kemudian solusinya harus seperti apa. Nah, kita hari ini belajar itu. Baik, sebelum ke materi ya, alangkah baiknya kalian lihat dulu tampilan video di depan supaya nanti kita lebih memahami materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sistem penerangan dan panel instrumen. Sistem penerangan merupakan bagian dari sistem kelistrikan prodi yang diperlukan untuk keselamatan dalam berkendara, terutama memberikan pencahayaan pada mengapari dan sebagai tanda atau sebagai isyarat berupa cahaya untuk berkomunikasi dengan pengguna jalan yang lain. Sistem penerangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem penerangan luar dan sistem penerangan dalam. Lampu kepala atau headlamp berfungsi memberikan penerangan jalan bagian depan kendaraan. Lampu kepala dilengkapi dengan lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Cahaya lampu jarak jauh dapat menerangi jarak sekitar 100 meter, sedangkan untuk jarak dekat jangkauan cahaya sekitar 40 meter. Tipe lampu kepala yang digunakan pada kendaraan yang pertama yaitu lampu tipe silent beam. Pada tipe ini konstruksi bola lampu menyatu dengan rumahnya, sehingga jika lampu tersebut rusak atau filamennya putus, maka penggantiannya harus satu set atau satu unit dengan rumahnya. Kelebihannya tidak terjadi pengemungan di dalam tabung. Yang kedua yaitu lampu kepala tipe semi silent beam. Pada tipe ini bola lampu terpisah dengan rumahnya, sehingga jika filamen lampu putus yang diganti cukup bola lampunya. Beberapa jenis bola lampu yang digunakan antara lain bola lampu biasa, bola lampu halogen, bola lampu HID atau high intensity discharge, dan bola lampu tipe LED. Yang kedua yaitu lampu jarak dan lampu belakang yang berfungsi memberi syarat kepada pengemudi kendaraan lain tentang ukuran, lebar, dan tinggi dari sebuah kendaraan pada malam hari, baik di depan maupun di belakang. Ini lampu tail. Lampu sen
atau lampu tanda belok berfungsi memberi isyarat pada pengendara yang lain bahwa kendaraan akan berbelok atau pindah jalur. Untuk menghidupkan lampu sen ini dikontrol oleh saklar kombinasi dan flasher yang berfungsi untuk menghidupkan lampu. Lampu hazard berfungsi untuk memberikan tanda bahaya pada pengemudi yang ada di belakangnya. Lampu sen kiri dan kanan akan menyala secara bersamaan ketika lampu hazard dinyalakan. Lampu ruangan atau downlight merupakan bagian dari lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk menerangi ruangan pada malam hari. Pada lampu downlight ini terdapat saklar dengan 3 posisi, yaitu on, down, dan off. Nah, ya. Jadi di penerangan dalam ada yang namanya downlight atau kita sebut sebagai lampu pagi gitu ya. Jadi posisinya ada 3, ada posisi off, on, sama door. Ya. Jadi kalau door itu posisi ketika pintu dibuka, lampu akan menyala. Ya, kalau on itu untuk manual aktivasi dalam. Kalau off berarti maupun pintu dibuka ataupun saklar juga nggak diaktifkan, dia tetap mati. Ya, itu untuk kendaraan dalam. Maksudnya pada saat posisi itu, lampu downlight akan menyala sebagai isyarat bahwa salah satu pintu masih dalam keadaan terbuka atau belum tertutup rapat. Selain itu, juga untuk mempermudah pengemudi keluar masuk kendaraan pada malam hari. Jenis lampu penerangan dalam yang kedua yaitu lampu pada instrumen yang berfungsi memberikan informasi terkait kondisi kendaraan pada pengemudi. Agar mudah dalam memahami lampu pada panel instrumen, silakan simak video dari motor yang berikut ini. Indikator yang ada di panel instrumen perlu dipahami. Beberapa tanda peringatan lampu indikator memberikan pertanda penting untuk keselamatan dan keamanan sistem udara. Banyaknya lampu indikator yang membentuk simbol ini mungkin membuat Anda bingung. banyak semua ya. Ini yang ada pada dashboard kendaraan. Tanda temperatur. Bila tanda ini menyala, artinya mesin Anda terlalu panas. Dan hal ini bisa membuat mesin mati. Yang harus dilakukan adalah mematikan AC, radio, serta sistem lainnya. Penampilan dan telepon bantuan mekanik untuk memperbaikinya. Bila ingin menambahkan cairan pendingin, jangan langsung membuka radiator saat itu juga. Oke? Ingat ini, tunggu 30 menit hingga suhu radiator lebih dingin agar cairan panas serta uap tak menyembur mengenaimu. Nomor 6. Tanda kanan oli. Sesuai dengan simbol pada indikator, jika indikator ini menyala, artinya mesin sedang kurang oli. Hal ini bisa membuat mesin cepat rusak dan membuat kinerja mobil semakin kurang optimal. Sebenarnya, hal yang perlu kita lakukan adalah hanya perlu penambahan oli untuk masalah ini. Namun, bisa saja ada penyebab lain yang menjadi sumber masalah ini. Jika sudah menambahkan oli tapi ini tetap menyala, maka segera hubungi waspada. Nomor 4. Tanda check engine. Tanda ini sebenarnya bisa beragam hal. Nih, perhatikan apalagi kalian yang punya motor EV ya. Ini kalau ada check engine seperti ini menyala ya, ketika mesin sudah posisi hidup itu harus segera diperbaiki, harus segera lari ke bengkel. Karena apa? Indikator check engine ini wajib menyala sebelum hidupnya kendaraan atau mesin. Tapi ketika saat hidup kendaraannya
posisi engine-nya light on, ini cek engine harus posisi keadaan mati. Jadi kalau kalian punya motor EV ya, injection, kalau ada menemukan cek engine-nya nyala saat mesinnya saat keadaan on atau light, maka harus diperhatikan ada beberapa mungkin sensor yang bermasalah dan mungkin aktuator juga yang bermasalah, maka harus diperbaiki, harus segera mungkin karena itu mempengaruhi performa engine, bahkan bisa jadi engine akan berhenti berputar. Kalau menjadi sumber masalah pada mobil, bisa jadi karena penutup bensin yang tak cukup keras, atau mungkin bisa karena ada komponen mesin yang butuh diganti. Bila tanda yang menyala, jangan panik. Auto Lovers bisa langsung datang ke tempat servis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada mobil. Nomor 10, tanda rem. Tanda ini akan menyala bila tekanan ban pada salah satu atau beberapa roda di mobil berkurang. Jika kurang, maka bisa berakibat pada borosnya coolant bahan bakar hingga menyebabkan kecelakaan akibat ban terselip cairan yang basah. Oh, ngeri banget. Sesegera mungkin pergilah ke SPBU atau kembali ke rumah jika hal itu terjadi. Namun perlu diingat, ban yang kempes bila digunakan terlalu jauh atau terlalu cepat akan rusak secara permanen. Waduh, hubungan saya mahal cuy. Nomor 10, tanda tangki bahan bakar. Indikator ini yang paling familiar di antara indikator lainnya. Benar, jika indikator ini menyala, artinya Auto Lovers harus segera mengunjungi SPBU untuk mengisi bahan bakar. Biasanya tanda ini akan menyala ketika isi tangki tersisa setengahnya. Nomor 10, tanda baterai atau aki. Jika tanda ini menyala, menandakan kondisi baterai atau aki mobil ada yang salah. Kesalahan bisa terjadi karena kabel yang dipasang kurang bagus, aki yang sudah rusak atau alternator yang butuh diperbaiki. Bila hal ini terjadi, maka tidak ada cara lain selain mengganti komponen tersebut. Nomor 1, tanda sabuk pengaman. Nah, ini yang terakhir ya, segera gunakanlah sabuk pengaman saat tanda ini menyala. Jangan pernah lalai dengan keamanan berkendara hanya karena malas memasangnya. Ingatkan juga untuk setiap penumpang agar menggunakan sabuk pengaman dengan tepat. Nah, ini nih ya, yang terakhir ini kalian harus hati-hati. Jangan secara ini indikator yang serius. By the way guys, indikator tersebut bisa membantu selama berkendara agar aman dan selamat. Berikut ini cara pengoperasian lampu penerangan pada kendaraan. Untuk lampu hazard ada tombol tersendiri, saat ditekan nanti akan menyala. Kemudian ini untuk lampu kota atau lagi lampu kepala hijau. Kemudian kembali off, lampu dim dan lampu tanda pintu kanan, kemudian kiri. Demikian tadi jenis-jenis sistem penerangan dan panel instrumen yang terdapat pada kendaraan. Silakan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan ilmunya dari siswa persitaan dan kelengkapan tambahan. Jadi ininya ada dua ya. Mungkin ada yang mau menjelaskan salah satu. Ada penerangan dalam, ada penerangan luar ya. Penerangan dalam apa saja, luar saja. Kalau satu dulu, enggak. Dari video yang ditampilkan ada yang mau menanggapi? Please stand up. Silakan berbicara. Nanti yang lainnya boleh menanggapi lagi. Silakan Satria atau yang lainnya. Apa tanggapan kamu mengenai video yang tadi ditampilkan? Apa saja yang kamu dapatkan dari video yang tadi sudah ditampilkan? Silakan. Mas Satria boleh nanti kalau mau 21 kalau biasa. Ya. Ya. Kita mau sampai istirahat ya. 2 jam. Udah bagus semua Pak. Gimana? Enakan Pak bagus. Bagus, apanya yang enakan? Videonya. Oke, enakan videonya? Berarti sudah paham ya? Paham. Jadi apa aja penerangan luar itu, Mas Satria? 1, Sen. 2, Lampu kota. 3, Lampu belakang. 4, Lampu
lain-lain itu bukan termasuk ke sistem penerangan. Ya, terima kasih, nanti pulang ke masa karena nomor 2 ada yang mau menanggapi video tadi, silakan. Sistem penerangan yang ada di dalam, coba sok sebutkan. Enggak, nomor 2 salah satu. Ya, diri Mas ada ya. Yang lainnya perhatikan ya. Lampu penerangan yang di dalam apa saja Mas Tegar? Lampu kabin. Masuk tangan untuk Mas Tegar ya. Nomor 3 yang ada di studio ada indikator kan ya tadi sudah dijelaskan ya. Apa saja indikatornya? Silakan. Salah satu. Mas Nuno silakan. Bisa semua ini Pak. Salah satu Wisnu atau Wisnu silakan yang lain boleh, atau Wisnu Kubian, Fikri, Yogi. Indikator yang ada di dalam dashboard apa saja? Indikatornya ada apa saja? Nah, bang, tuh. Terus Wali itu Laswan lagi cek engine betul. Kasih tepuk tangan untuk Yogi. Oke. Baik, setelah itu maka nanti kalau kalian menemukan masalah di mobil, menemukan masalah di mobil, setidaknya kalian paham itu lampu penerangan dalam atau lampu penerangan. Nah, jadi ada masalah. Sekarang Bapak punya masalah. Misalkan gini, ada sebuah mobil, nanti dipecahkan 3 kelompok ya. Ada sebuah mobil, yang mana mobilnya itu sistem penerangannya bermasalah. Ya, ada lampunya yang mati, ada yang kabelnya tergigit tikus, ya. Ada yang saklarnya dipencet tapi nggak bisa nyala-nyala, gitu ya. Ada yang kunci motornya nggak bisa on, ya, nggak bisa off, gitu. Nanti masalah tersebut gimana cara menyelesaikannya? Ya, kalian harus mampu menggambar rakitan kelistrikannya, ya. Bagaimana gambar rakitan kelistrikannya? Jadi nanti Bapak bagi kelompok seperti yang kemarin sudah dibagi, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Bapak serahkan LKPD, ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana kalian nanti per kelompoknya ya menyelesaikan tugas, yaitu menggambar rakitan sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan. Dalam hal ini kita sekarang belajar tentang sistem penerangan, ya. Kemarin sudah dibagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Bapak bagi 3 lembar kerja. Silakan nanti per kelompoknya dibuat siapa sekretarisnya, ketuanya, ya. Kemudian nanti siapa yang mencari penyebabnya, siapa yang mencari solusinya, siapa yang menggambar rangkaiannya. Nanti dibagi kalian sebagai tim dalam satu kelompok, ya. Siapa yang sempat duluan silakan presentasi. Beres presentasi berarti sudah mendekati akhir pembelajaran, ya. Saya harap nanti setiap orang dalam kelompok tersebut aktif dalam hal menyelesaikan masalah yang Bapak berikan, termasuk troubleshootingnya. Contoh saja, misalkan ada lampu sen, kalian sudah merakit lampu sen, ya, tapi nggak bisa berkedip, ya. Berarti permasalahannya ada di mana nih? Kalian coba dianalisis, kira-kira masalahnya ada di mana? Apakah di blasternya, apakah kabelnya yang putus, atau saklarnya yang rusak? Ya, kalian coba tuliskan, ya, tuliskan kemungkinan penyebabnya, ya. Kan bisa, kan kita menganalisa dulu, ya, kemungkinan penyebabnya. Sama halnya misalkan gini, ada seorang pasien masuk ke rumah sakit, ya, dia panas tinggi, ya. Penyebabnya apa? Kan dokter harus cari dulu, ya, penyebabnya apa, ya. Kemungkinannya virus atau bakteri, ya kan? Dengan dianalisa dulu, ini gejalanya apa nih? Masalahnya apa nih? Ya enggak? Apakah suhu tinggi karena demam, atau karena gigitan nyamuk, atau karena memang dia orang itu punya penyakit tipes? Ya kan harus dicek dulu. Nah, kalian sebagai dokter otomotif,
ya. Sebagai dokter otomotif harus paham juga kalau ada mobil, misalkan ini mobil kok satu lampunya kedip, satu yang nggak nyala gitu ya, kira-kira apa nih masalahnya? Kemungkinannya lampunya putus, kemungkinannya soketnya tidak terpasang dengan lampu dengan baik, kemungkinannya groundingnya nggak ada, kemungkinannya kalian kan bisa kabelnya putus. Nah, kemungkinan tersebut kalian paparkan nanti di lembar kerja, ya. Kemudian nanti kalian presentasikan ke depan, termasuk nanti kalian saya beri lembar kerja kosong untuk menggambar rakitan yang sudah kalian kemarin gambar. Kalau yang sudah gambar gimana Pak Ibu? Bagus ya. Nanti boleh dipresentasikan. Kalau yang belum berarti harus ada gambarnya di sini biar sebagai bukti bahwa kalian tahu rakitannya. Kemudian nanti ada troubleshootingnya di lembar satu. Jadi setiap kelompok saya kasih 2 jenis job untuk kalian selesaikan dalam sebuah tim. Ya, waktunya kurang lebih ya nanti saya kasih waktu 10 menitan sampai 15 menit. Ya, biar selesai. Nanti silakan diselesaikan secara kelompok, makanya harus dibagi tugas. Nah, untuk foto-fotonya terkait perakitan kan sebelumnya sudah saya berikan ya. Silakan boleh dianalisa top, kemudian kalian gambar, kemudian silakan ditulis terkait perakitannya ya. Silakan berdiskusi secara kelompok, diselesaikan. Kalau sudah selesai semakin cepat semakin bagus ya. Semakin cepat semakin bagus kalian selesaikan. Nanti dipresentasikan, habis itu kita selesai ya. Kelompok 2, kelompok 3. Gambar selaikan. Ini silakan ada yang mengisi nomor penting, ada yang mengisi gambar, ada yang mengisi silakan di situ ada nama kelompok, kelompok berapa ditulis, kemudian dikasih nama di dalam kelompoknya. Oh bagus ya, silakan nanti dipresentasikan. Nanti yang penting berarti yang sebelah sini job kita di mana? Nah gitu. Nanti di situ ada itu ada nama kelompok, terus nama kalian. Kalau nggak muat di samping aja. Kemudian itu ada troubleshootingnya diisi ya. Nanti itu sekarang fokus kalian. Yang lain juga sama ya. Kirim gitu. Kalian dan ini troubleshootingnya nanti presentasi ya. Silakan diselesaikan sebagai kelompok ya. Oh, belum. Untuk rakitannya ini, untuk rakitannya boleh salah satu aja ya. Boleh salah satu. Silakan. Jangan di situ kan ada 3 ya. 1, 2, 3 boleh salah satu. Jangan langsung kota aja sih. Ya. Yang kelompok 3 juga sama silakan. Boleh salah satu aja. Kalau semuanya belum bagus ya. Silakan untuk solusinya kemudian metodenya bisa kalau bisa sendiri bang ya. Situ ada masalah ya, masing-masing kelompok ada masalah. Silakan selesaikan. Apa tuh yang sebagai beda ya Pak. Kelompok 1 ke
Yang nggak ada ya. Keringetin. Ayo, bisa. Oh, iya. Bayar lu. Yang menurut kalian sama. Silakan waktunya 5 menit lagi ya. Sampai itu nanti saya cek. Kalau ada perlu bantuan boleh. Apa yang perlu saya bantu. Gambarnya salah satu aja. Kalau sudah gambar ya bagus ya, tinggal troubleshootingnya ya. Sudah ada gambarnya Pak, udah tinggal itu yang dipresentasikan. Ini tinggal troubleshootingnya ya. Ya. Nanti yang dipresentasikan apa Pak? Yang dipresentasikan adalah nanti kalian satu rafikan, kalian jelaskan cara kerjanya, kemudian fungsi dari sistem tersebut. Fungsi, misalkan kalian dipresentasikan lampu rem, tapi fungsinya untuk apa lampu rem tuh? Rafikannya seperti apa dan mana? Nanti kalau ada trouble, kalian tinggal dibacakan di depan mana masalahnya, mana penyebabnya, mana solusinya. Ya, sesuai yang sudah saya bagikan. Gambarnya gampang aja tuh ya. Nomor 1 stop mulai ya. Oke, sekarang waktunya ice breaking ya. Sekarang waktunya ice breaking. Berdiri. Angkat tangannya ke atas ya. Tarik nafas. Buang. Tangannya ke atas, tarik nafas. Buang. Kemudian sekarang pijat kawan sampingnya. Kita langsung pijat. Mana masih donat. Kalau sudah yang perempuan ya. Nggak boleh perempuan laki-laki ya, boleh ya. Karena bukan ros ya. Oke. Sekarang hadap ke bapak semuanya. Look at me please, I want to yell ya. Yell-nya gimana? Kalau bapak bilang siapa kita? Siswa TKRO. Siapa kita? Siswa TKRO. Kalau yang kedua, siapa kita yang kedua? Siapa kita? Siswa. Ini aja biar lebih singkat ya. Siapa kita? TKRO. Siapa kita kedua? Siapa kita? SMK Nebo. TKRO. Yes I do. Yes I do dari zaman dulu ya. Terus TKRO yang ketiganya yes I do sampai tepuk tangan. Siap ya? Siap? Tapi semangat. Tapi ini sebelum pujikom juga kayak gini. Semangat ya. Siap? Tidak. TKRO. Siapa kita keduanya? SMK Nebo. Semangat, keluarkan suara kalian ya. SMK
Ulangi. Siapa? Kita. Siapa kita? Tagalog. Kalau saya bilang TKRO, yes I do. TKRO, yes I do. TKRO, yes I do. Tapian mana matang? Siap? Siapa? Tidak. Siapa kita? Tagalog. Ada lagi, panas semua ya. Nasuan. Keluarkan suara ya. Siapa? Tidak. Siapa kita? Yel-yel ini digunakan saat uji kom, sebelum uji kom maupun setelah uji kom. Jadi yel ini jurusan dari tahun ke tahun. Ini kalian tahun ketiga untuk yel-yelnya ya. Kalau kalian penasaran nanti boleh searching di YouTube untuk yel-yel TKRO ya. Bisa dimunculkan, bisa kalian hafalkan juga. Sekarang lanjut lagi setelah ice breaking, refresh lagi, tugasnya dikerjakan lagi. Setelah itu presentasi beres, kita evaluasi ya. Silakan. Untuk biar nggak tegang ya, biar nggak pusing, bukan pusing, mikirin beb atau saya terbaik ya. Sekarang fokus belajar perakitannya, troubleshootingnya, masalahnya apa, diselesaikan dengan solusinya ya. Silakan. Waktunya 5 menit lagi ya. Siap-siap yang sudah ready silakan nanti presentasi ya. Saya sudah gambarnya bagus. Pada troubleshootingnya tinggal klik lagi bagus, sudah dipresentasikan ya. Gambarnya jangan semuanya salah satu aja yang dirasa kalian gampang ya. Troubleshootingnya juga silakan diisi ya. Nah ya bagus, lanjut nanti diisi yang lainnya. Ya, yang lainnya boleh bantu. Nama kelompoknya ditulis. Yang ada di sini aja ya. Itu. Iya Pak. Silakan ditulis yang ada namanya. Oh iya, maaf ya. Kelompok 2 sudah selesai kayaknya di kelompok 2. Kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan? Aman? Aman Pak. Ya. Silakan. Dicari kemungkinan penyebabnya apa ya. Karena mungkin itu kan bisa jadi. Enggak pasti juga. Kelompok 3 juga sama. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kelompok 3. Nah itu troubleshooting dulu. Yo, sama Wisnu silakan bareng-bareng. Embri lihat saya Wisnu silakan bareng-bareng. Masalah umum. Itu kan ada masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian solusinya apa. Udah bagus, nomor 1 sudah beres, tinggal yang selanjutnya ya. Lagi. Waktunya sebentar lagi presentasi ya, 2 menit lagi kita presentasi. Ya, nomor 1. Apa lagi?
Materi kita sudah kita kalian kelas 12 harus mampu troubleshooting sama kayak dokter ya. Dari yang saya bilang kalau ada masalah mana solusinya mana solusinya. Yang lain boleh bisa menambah pendapat apa ya, karena pendapat itu nggak ada yang salah ya. Silakan. Oke, 1 menit lagi. Sekarang dimulai untuk mulai presentasi ya. Nanti saya tunjuk untuk kelompok yang ready ya bagus, silakan mau duluan ya. Habis presentasi kelompok yang lain silakan boleh menanggapi hasil presentasinya. Ada pertanyaan? Mas Fervin? Ada. Yang Dinda? MSI. Yolin? Mas Wahyu aman? Mana? Ayo, Mas Wahyu. Mas Tara udah sehat Mas Tara? Kemarin sakit? Sehat. Pak, kalau nggak tahu gimana Pak? Sekarang kan dunia digital, boleh searching, manfaatkan HP-nya ya. Manfaatkan HP-nya kan canggih-canggih tuh, manfaatkan searching. Mas Wisnu udah nggak tidur lagi sekarang mah? Nah, sekarang udah fresh ya. Tapi kalau ke workshop belajar ke workshop ya. Wisnu, Wiansa, Wipri. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 yuk. Kelompok 1 juga. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 dan 2 yuk. Satu lagi. Nanti yang presentasi salah satu aja atau salah 2 ya. Salah 2 boleh. Waktunya presentasi. Yuk, silakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mas Fervin sehat? Sehat. Ngantuk, Fervin? Oh iya. Bapak ikut di sini Medita. Oh Silo, gimana lo? Sehat lo? Sehat Pak. Udah selesai tugasnya? Kirim. Udah selesai tugasnya? Oh lagi Bismillah. Kita di takut dulu. Terus siji-siji kapan nih kayak apa ya? Sofia, sehat deh ya? Siapa lagi yang belum? Oke, Pak. Nanti pre-order aja ya. Ayo, silakan presentasi. Kelompok 1, silakan. Oh iya, kelompok 3 yang sudah ya. Silakan, ya. Mas Yogi. Oh, belum. Sedikit lagi ya. Iya, kita lagi, Pak. Minimal itu dulu troubleshootingnya ya, gambarnya nanti boleh dilanjut. Yang penting troubleshootingnya diselesaikan dulu. Gambarnya kalau ada yang sudah boleh ditampilkan gambar salah satunya yang bagus. Ya.
satu, silakan. Silo, maju lo. Ayo, silakan kelompok yang lain dipersiapkan ya. Nomor 1, 2, 3, waktunya sekarang presentasi. Presentasi yang sudah didapat aja nggak apa-apa ya, silakan. Yang sudah didapat dipresentasikan. Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi ya untuk sampai jam istirahat, nanti kalian istirahat ya. Silakan, Mas Satria, ayo maju Mas Satria. Bawa bukunya. Dikit lagi ya, nanggung ya. Ini kelompok yang pertama saya kasih nilai paling bagus. Kelompok yang paling aktif saya bagus. Ayo bawa masuk lagi kamu dia. Iya. Sudah kan? Mas Vicky aman? Apa? Kata coklat. Oh dikit lagi, ayo selesaikan. Ya. Kata-kata. Ya. Jangan lupa makan. Kata-kata. Tapi semua aman? Aman Pak. Mas Wisnu kata-kata. Itu kata-kata hari ini. Kata-kata itu. Ya, sekarang presentasikan kabel listriknya mulai dari kelompok 1. Silakan, yuk. Saya lakukan penilaian ya. Kelompok 1, silakan maju. Perhatian. Saya kasih penilaian yang lain menanggapi ya. Oke, silakan yang lainnya menanggapi. Silakan Mas Satria. Everybody, attention please for your friend. His name is Satria. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria dari CKR 12 4. Saya akan menjelaskan pada rangkaian lampu rem atau stop lampu. Masalah umum, lampu tidak menyala saat pedal ditekan. Penyebabnya kabel rusak atau konektor putus atau kotor. Saklar lampu rem rusak atau bolang putus, rusak. Solusinya, tindakan perbaikannya, periksa kabel atau konektor yang kotor dan saklar lampu rem dan ganti lampu bolang. B. Yang kedua, lampu menyala terus walaupun pedal tidak ditekan. Penyebabnya kerusakan pada saklar rem. Solusinya, periksa dan memperbaiki saklar rem, bersihkan pada saklar. Yang kedua, lampu mundur atau reverse lampu. Masalah umum yang dialami tidak menyala saat bidik mundur masuk. Penyebabnya bola mati atau sikring putus, kabel putus. Solusinya, tindakan perbaikannya, periksa bola atau periksa sikring atau kabel. Yang ketiga, klakson. Masalah umumnya tidak bunyi sama sekali saat tekan. Saklar atau tombol klakson rusak dan aki lemah atau habis atau kabel putus. Solusinya, periksa saklar atau klakson dan kabel yang terhubung ke klakson. Klakson B yang bunyi lemah atau serak. Penyebabnya kemungkinan aki yang lemah, kabel yang longgar atau berkarat. Solusi tindakan perbaikan, ganti aki atau lakukan pengetesan pada aki. Terima kasih. Tepuk tangan untuk
silakan bertanya di kelompok 2. Ada yang berkaitan dengan masalah di kelompok 1 sama. Satu pertanyaan aja. Kelompok 3 mungkin silakan. Hanya kelompok 2 justru boleh. Kelompok 2 silakan. Atau salah satu kelompok silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalian menemukan masalah sendiri, mungkin boleh ditanyakan ke Mas Pria. Ya, kemudian nanti Mas Pria menjawab solusinya. Ayo. Ya silakan Mas Pria. Silakan, ayo berdiri Mas Pria. Takut dia harus di sini sih. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Belum. Dari yang ceweknya, Neng, Tiara, Neng, Pervin. Mas Pervin mungkin ada pertanyaan. Berarti cukup jelas ya yang disampaikan Mas Ria ya? Ya tadi sudah dijelaskan bahwa dalam sebuah rakitan, terutama di perusahaan otomotif, tentunya kita harus paham komponen juga ya. Komponen ini yang rusak ini, yang kebaikan ini. Yang paling penting adalah kita paham komponennya. Termasuk kalau ada kerusakan di bagian yang menonjol misalkan lampu, ya berarti kita fokus ke lampu. Jangan sampai tiba-tiba ganti aki gitu ya. Kalau lampunya putus misalkan ya kelihatan biasanya bolongnya tuh hitam warnanya ya, maka harus ganti segera. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, yang hari sudah cukup jelas berarti ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kasih tepuk tangan lagi untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ayo. Ayo. Silakan. Maju. Silakan Mas Ayu. Kasih tepuk tangan untuk Mas Ayu. Silakan Mas Ayu. Oke. Masalah umum tidak terbit. Oke. Penyebab kemungkinan laser rusak. Ya, betul. Solusi atau tindakan perbaikan diganti dalam yang baru. Ya, betul. B. Lebih cepat. Laser bermasalah. Solusi tindakan perbaikan ganti laser. Yang belum ajar. Masalah umum tidak berfungsi sama sekali. Penyebab kemungkinan saat pajak bermasalah. Solusi atau tindakan perbaikan. Periksa saat pajak dan perlu diperbaikan. B. Hanya salah satu sisi menyala. Penyebab kerusakan lampu dan kabel mengalami kerusakan. Solusi perbaikan ganti lampu dan perbaiki kabel. Lampu kotak. Masalah umum tidak menyala. Penyebabnya kabel putus atau lampu mati. Solusi atau tindakan perbaikan ganti kabel dan komponen terkait. B. Menyala redup. Penyebab kemungkinan kerusakan api lemah, soket, kendor. Solusi atau tindakan perbaikan ganti aki atau dicas. Terima kasih. Tepuk tangan Mas Ayu. Untuk Mas Wahyu. Sudah cukup jelas? Oh, silakan. Penyebab redup
Ba. Penyebab lampu redup. Ba. Lampu redup. Lampu Otak. Kalau proses redup kira-kira apa? Iya kan pertanyaannya. Biasanya kalau redup itu kenapa? Kalau redup karena proses air tidak ada yang menghindari. Berarti biasanya kejadiannya dari mana? Kalau cahaya redup biasanya berkaitan dengan apa? Terus naik kabel. Tadi yang terakhir bahas tentang apa? Aki. Jadi kalau redup biasanya akinya kena atau kabelnya ada yang kurang masuk ya, kurang ngetrap kalau bahasa ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu. Belum. Ayo satu. Ah ya. Mau satu aman? Ada pertanyaan? Oke, ada. Aman Pak. Aman. Tolong 3 sudah, Mas Wisnu. Terima kasih. Nomor 1? Tidak ada. Kalau nomor 2 ya ada. Ya, assalamualaikum semuanya. Kasih tangan Mas Wahyu ya. Sudah bisa. Sekarang kelompok 3 Mas Wahyu, silakan. biasa Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Zahid dari 12 anak. Lampu pembelajaran tempat low bell tidak menyala, kabel putus. Penyebab kemungkinan kabel putus. Solusi tindakan perbaikan: menyambung atau mengganti kabel. B. Penyalahan redup. Bola lampu sudah lemah. Solusi tindakan perbaikan: mengganti bola lampu. Lampu kepala jarak jauh. B. A. Tidak menyala, hanya satu sisi. Salah satu bola lampu di sebelah kanan atau kiri putus kabelnya. Solusi tindakan perbaikan: mengganti kabel salah satu sisi kanan atau kiri. B. Tidak berpindah dari jarak dekat ke jauh. Penyebab kemungkinan: saklar yang rusak. Solusi atau tindakan perbaikan: mengganti saklar yang rusak. Washer atau menyemprot kaca. A. Tidak menyemprot air. Nozzle yang tersumbat. Solusi atau tindakan perbaikan: cara membersihkan dengan cara menusuk lubang dengan jarum halus. B. Saluran lemah tidak merata. Kerusakan pompa. Solusi atau tindakan perbaikan dengan cara periksa cairan cikring dan selang. Washer, penyapu kaca. Wiper, penyapu kaca. A. Tidak bergerak. Penyebab kemungkinan sikring putus. Solusi tindakan perbaikan: mengganti sikring. B. Gerak lambat tersendat. Penyebab kemungkinan karet wiper yang kaku atau kotor. Solusi tindakan perbaikan: bersihkan atau ganti karet baru. C. Tidak kembali ke posisi awal atau parkir pada di tengah. Penyebab kemungkinan saklar yang rusak. Solusi tindakan perbaikan: mengganti saklar. Oke, tepuk tangan untuk Mas Yusuf Zahid. Cukup? Cukup. Sekarang akan Mas Wahyu. Kenapa lampu jauhnya berhenti? Kalau jauh berarti ini ya. Kenapa lampu jauh berhenti? Ya Kar, dipencet. Bisa jadi Bisa jadi
kalau lampu berkedip biasanya kan ada yang mengedipkan. Apa yang mengedipkan biasanya? Ada cara kayak di kabel, cara memasang kabel. Apalagi mengedipkan yang lain. Yang lain jadi Pencet. Bisa kalau lampu kelihatan lampu ngedip tuh biasanya apa yang masalahnya? Biasanya ruang-ruangnya ngedip. Apa yang kemungkinan penyebabnya? Kemungkinan yang lainnya? Kejadian jadi berarti masalahnya di Saklar. ya, satu saklar, yang kedua tadi gimana? Kongslet. Biasanya kabelnya tuh nggak ngetrop ya, groundingnya nggak sempurna, atau kalian tahu reflektor ya? Yang di mobil kan ada reflektor, yang warna putih itu namanya reflektor ya. Lampu, kemudian bagian samping sisinya ada warna putih namanya reflektor untuk memantulkan atau mendekat cahaya. Nah, bagian soket lampunya bisa jadi kendor. Ketika jalannya di jalan lubang, dia akan renggang dan berkedip lampunya. Ada lagi? Tadi jawaban masing juga sudah benar ya. Ada lagi jawaban yang lain? Pertanyaan yang lain? Silakan Mas Sarah. Sarah lagi? Apa kemudian lagi? Penyebab asap tidak mengeluarkan air. Penyebab asap tidak mengeluarkan air. Sebab betul, tapi lebih nggak ada airnya. Nggak ada airnya ya. Kalau nggak mengeluarkan air, pemikir berikutnya nggak ada airnya. Atau kemungkinan itu tersebut juga benar ya, karena memang nggak bisa menyemprotkan dengan sempurna ya. Mas Sarah ada lagi? Pertanyaan terjawab ya. Mas Sarah ada lagi? Mas Sarah. Bagus. Pertanyaan yang terakhir. Lampu jauh 100 meter, Nah, lampu dekatnya 40 meter. oke, dulu ya. Lampu jauh, ada lagi pertanyaan? Rangkaian lampu jauh saja yang lain sebab ketika last one ya. Rangkaian lampu jauh saja. Apa komponennya aja, minimal komponen apa saja yang ada di rangkaian lampu jauh? Satu, pasti dua, pasti tiga, lampu apa? Jarak jauh. Empat, yang harus ada apa? Yang ada tempat terminalnya. Bukan, recipe. Relay. Yang harus ada di rangkaian lampu jarak jauh. Relay. Terus ada saklar ya. Masih dirakit dengan terus sampai lampu jauhnya. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Oke. Semuanya sudah presentasi, semuanya sangat bagus, semuanya kasih tepuk tangan. Kita masuk ke video terakhir untuk kalian review ulang ya. Video terakhir, ini mungkin 5 menitan ya. Di video ini saya ingin share kepada teman-teman cara memiliki lampu depan mata, khususnya di lampu mobil masalah dari proyek. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang sedang memiliki masalah yang ada di bagian lampu depan, apakah itu nanti tujuannya putus atau tidak, cuma springnya atau bagian-bagian kabelnya, nanti kita akan cek step by stepnya dan bagaimana cara karakternya. Silakan simak penjelasannya di video berikutnya. Ya, di mobil apa ini? Toyota apa?
Pansa. Jadi kita masuk di langkah yang pertama, jika lampu depan Anda mati, kita yang cek pertama itu adalah di bagian sekringnya dulu. Sekringnya ya. Sekringnya bila selama lampu Biasanya sekring itu dekat dengan baterai ya, biasanya ya. Nah, di sini ada tulisannya Kak. Di sini ada tulisannya head. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bagian-bagian ini namanya fuse bearing ya, fuse box ya. Jadi di bagian-bagian ini ada fuse khusus per komponen. Jadi di sini ada tulisan horn ya, kemudian ada high, low, kemudian vibrator, nanti ada di bagian fuse box bagian dalamnya. Kalau kalian misalkan ragu mana fuse yang ada di mobil, cek di situ ya. LP, LH dan RH itu 10 ampere. Jadi yang dua di atas ini 10 ampere itu adalah sekring atau depan Avanza. Nah, letaknya di bagian ini yang merah. Ya, sampai sebelum pada ini. Nah, ini jenis sekring apa? Jenis sekring apa? Blade ya. Ada yang jenisnya tabung, ada yang jenisnya blade. Kalau tabung biasanya kalau kalian dilihat di mobil L300 itu biasanya tabungnya Mitsubishi. Ini ternyata biasanya banyaknya blade. Oke. Dan biasanya kalau sekriknya yang putus itu yang mati cuma sebelah. Kita bisa juga dua-duanya. Jadi silakan cek. Kalau dibikin sekring ukurannya 10 ampere. Ampere ya, lampu ya. Oke, yang kedua, apabila sekringnya putus, silakan diganti. Tapi kalau misalnya sekring masih bagus, kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yang cek di bagian bola lampunya dulu. Bohlamnya ya. Oke, bola lampu bisa juga ikut putus. Yang bongkar di bagian lampu ini saya coba. Untuk lampu depan Avanza yang sebelah kiri, rasanya kita lepas soketnya di sini. Sekarang kita tariknya ini. Setelah itu kita lepas, ini ada kawat penguncinya dan kiri kanan. Kita tinggal lepas begini caranya. Oke, sekarang kita tarik lampunya. Nah, jadi biasanya kalau bolamnya yang putus, dia akan kelihatan di bagian ini. Ini ya. Kalau Ini dilihat- jenis lampu apa? Yang tadi tangkap di video. Halogen ya. Jadi kalau halogen jangan sampai kalian untuk area apa namanya aktifnya lampunya ya. Karena bisa jadi ada nanti putus atau trouble ya. Jangan sampai pegang secara langsung. Kalau kayak ini adalah contoh yang tidak putus. Jadi dua-duanya kawat spiralnya ini dia salah satunya ada yang putus. Kalau salah satu ada yang putus berarti artinya akan diganti. Kita untuk cek lampu ini apakah putus atau tidak, kita langsung lantas ke aktivator. Nah, ini kita melakukan kabel seperti ini. Nah, kita sambung ke bagiannya seperti ini. Sekarang di sini ada di bagian soket sebelah kalau dari Oh, ada 3 soket ya. Dia ini sebagai inputnya 1, outputnya 2 ya. Karena untuk lampu dekat dan lampu satu lampu 2 filament. di depannya dari sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kiri ini kita langsung beloknya ke bagian plus yang ini. Nah, jadi ini adalah coin. Dan kita lihat pola lampunya nih, apakah nyala dua-duanya. Nah, ini saya coba sentuh ini. Nah, ini adalah bagian atas lampunya nyala. Yang satunya, nah kayak ini, yang ini juga nyala. Nah, berarti kalau ini nyala dua-duanya, berarti pola lampunya ini masih bagus. Dan kalau tidak nyala salah satunya, berarti bolanya lampu kelihatannya masih bagus gitu ya. Jadi terus cara selanjutnya, apabila tadi kita sudah cek pola lampunya dan ternyata masalah, tapi lampu di bagian depan ini masalah, kita
sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu kita akan cek di bagian relay setnya. Jadi jika lampu Anda relay set bagian depan jadi skip aja di bagian relay yang kalau mungkin misalnya rusak. ada relay tambahan seperti ini. Nah ini contohnya. Nah ini contoh memakai relay set yang saya gunakan, yaitu MX11 ini. Nah ini jalannya. Ya, dia soketnya nyambung ke bagian lap depan kiri kanan. Sekarang kita cek relay set ini. Caranya sangat mudah. Nah di sini ada soket yang orisinilnya, yang tidak original, atau bawaan pabrik, tidak memakai relay set. Kalau yang satu ini. Nah, kalau di mobil pusingnya adalah kita biasanya menentukan di mana letak komponennya. Kalau kita ngerakit di stand, ya ini relay ini ya, sambung aja. Kali-kali 30, lucu. Tapi kalau di mobil, apalagi mobilnya sudah beda lagi tempatnya. Kalau yang satu ini berarti soket relay set. Identifikasinya sangat mudah, dia pas kabelnya dia menyambung ke bagian sini. Nah ini ada kabel kesambung kabelnya sini. Grounding ya, sini 86. Sini kabelnya nyambung ke bagian. Nah, kalau kalian masukin jangan sampai megang grounding ya. Kabel Justru soket dari relay set. Sekarang kita coba nyalakan dulu lampunya. Bisa dilihat kalau ini nyala, contoh yang menyala dari relay set. Kalau misalnya mati lampu ini, kita coba lepas di bagian yang relay set ini. Kita lepas, kita lepas soketnya. Nah, dan kita langsung aja sambungkan ke yang soket yang original ini. Nah, sambung ini. Jadi kalau misalnya nyala seperti ini, tapi kalau nyala seperti ini berarti relay-nya yang rusak. Itu aja. Jadi silahkan dicek relay-nya. Kemungkinan bisa jadi sirinya mati atau relay-nya yang intinya gini, kalau kita ngecek lampu ya, bukan hanya di satu komponen yang dicek. Ya, kayak kemarin pernah saya ngerakit, ngecek itu bukan hanya rangkaian aja yang benar, tapi bisa jadi kabelnya yang putusnya enggak. Bisa jadi relaynya yang nggak benar, bisa jadi fuse-nya yang putus. Maka kemampuan kalian troubleshooting itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita menentukan masalah tapi langsung menjudge langsung to the point, wah ini ganti akinya jangan ya, atau ganti lampunya jangan, tapi harus dicek satu persatu komponen per komponen ya. Kayak itu sampai situ dulu. Mungkin ada yang mau menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh video grafernya? Satu orang, silakan. Mas Tapian mungkin bisa menyampaikan lagi. Silakan, ada yang lain? Terakhir, sebelum ditutup. Dari video yang ditampilkan barusan apa yang bisa kalian petik? Silakan Mas Tara, ya silakan boleh. Kalau mau pakai bahasa masih menjadi kalau ya. Ya silakan. Yang kamu dapat apa dari video barusan? Sambil berdiri Mas Tara. Kasih tepuk tangan untuk Mas Tara. Ya. Itu apa yang kamu dapat dari video barusan? Iya nggak apa-apa pakai bahasa kamu. Belum. Yang didapat dari saya dari video yang tadi adalah memahami bagaimana memperbaiki lampu jarak jauh. Apa aja yang harus diperiksa Mas Tara? Tadi video Lampunya Pak. lampunya Lampu sama relay. yang pertama tadi apa? Yang untuk pengaman rangkaian apa namanya? Fuse-nya. Jadi komponen-komponennya harus dicek satu persatu. Kasih tepuk tangan untuk Mas Tara ya. Terakhir sekarang buka HP-nya.
buka HP-nya. Sekarang scan barcode-nya. Ya. Kalau barcode-nya boleh ya. Silakan dibuka HP-nya. Kemudian di scan barcode-nya. Pakai lens ya. Google Lens. Ya, silakan. Semuanya wajib scan ya. Oke, di foto aja, foto, satu foto aja. Di foto nanti saya kasih aksesnya ya. Di foto dulu, nanti dikirim di grup. Foto dikirim. Karena aksesnya nanti saya buka sebagai evaluasi materi kita hari ini, ya. Jadi itu sebagai nanti tugas tambahan dan untuk materi selanjutnya, ya. Tugas tambahan dan untuk materi selanjutnya dan sebagai evaluasi kalian. Saya kira begitu. Nanti setelah ini saya buka aksesnya untuk mengerjakan sisanya. Oke, sudah semuanya? Karena difoto dulu, nanti sebagai evaluasi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk materi selanjutnya adalah kita melaksanakan praktikum rakit seperti biasa. Ya. Kita laksanakan praktikum merakit seperti biasa. Besok ada jam saya kan? Berarti hari untuk hari Senin saya mau izin ya, untuk kegiatan praktikum. Silakan kalian belajar mandiri di workshop karena ada pelatihan di ya. Untuk hari ini saya kira cukup ya. Silakan nanti evaluasinya saya buka aksesnya, kemudian nanti kalian kerjakan mandiri. Sebelum diakhiri satu orang sebagai penutup closing statement materi apa saja yang sudah kalian dapat hari ini. Habis itu kita berdoa, kemudian saya salam, silakan ke guru ya. Silakan satu orang sebagai closing statement menyimpulkan materi kita hari ini, apa yang kalian dapat hari ini. Maju. Dari kelompok satu ada kelompok satu ya, ya. Silakan yang lainnya mendengarkan. Hari ini kita belajar apa saja yang akan disampaikan oleh Mas Satria. Si Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan materi hari ini dari awal sampai terakhir. Apa yang Kita dapat hari ini tentang masalah-masalah sistem kelistrikan pada mobil. Contohnya ya lampu dekat, lampu jauh, lampu rem, sen, kotak, delete. Yang kedua ada solusi masalah pada komponen kelistrikan. Penyebab dan masalah-masalah pada kelistrikan. Yang kedua R3 solusi
Sukses. Yang ketiga, melakukan pengecekan pada sistem listrikan, contoh lampu depan, terus lampu belakang, dan yang lain. Terus yang keempat, mengetahui cara penyelesaian atau masalah-masalah pada mobil listrikan atau solusi pada mobil, contohnya lampu depan, lampu belakang, lampu rem. Terima kasih. Itu kan bermanfaat sekali. Baik, anak-anakku yang berbahagia, tiba saatnya berakhir pembelajaran hari ini. Materi selanjutnya, silakan kalian mempraktikkan rakitan yang dulu, terutama dari rakitan yang kemarin ya, lampu rem sampai lampu sen ajar ya. Nanti kalau yang sudah selesai gambarnya itu nanti dikumpulkan. Nah, yang sekarang tugas kelompok sudah dikumpulkan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian rakit di workshop, kemudian memvideokannya ke website semacam brief ya. Baik rakitan 1 sampai 5 maupun 6 sampai 10 ya, sebagai kumpulannya rakit di workshop. Oke, terima kasih kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas berdoa. Langsung sharing ini dipanggil berdoa. Berdoa. Belum pulang, berdoa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.